Assalamualaikum, selamat pagi Bu Afnani. Hari ini saya alhamdulillah sehat dan siap untuk belajar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Afnani. Hari ini saya alhamdulillah sehat dan siap untuk belajar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Afnani. Hari ini saya alhamdulillah sehat dan siap untuk belajar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Afnani. Hari ini saya alhamdulillah dan siap untuk belajar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Afnani. Hari ini saya alhamdulillah sehat dan siap untuk belajar. Assalamualaikum Bu Afnani, selamat pagi. Hari ini alhamdulillah saya sehat dan siap untuk belajar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Afnani. Hari ini saya alhamdulillah. Waalaikumsalam, kesayangannya Bu Afnani. Alhamdulillah kalau kalian hari ini sehat semuanya. Seperti biasa, sebelum kita belajar kita harus berdoa dulu. Jangan lupa link absen yang sudah Bu Afnani bagikan diisi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Afnani. Hari ini saya alhamdulillah sehat dan siap untuk belajar. Siap Bu Afnani, saya sudah berdoa dan mengisi link absen. Siap Bu Afnani, saya sudah berdoa dan mengisi link absen. Siap Bu Afnani, saya sudah berdoa dan mengisi link absen. Siap Bu Afnani, saya sudah berdoa dan mengisi link absen. Siap Bu Afnani, saya sudah berdoa dan mengisi link absen. Siap Bu Afnani, saya sudah berdoa dan mengisi link absen. Siap Bu Afnani, saya sudah berdoa dan mengisi link absen. Kalian memang selalu luar biasa setiap harinya. Oh ya, hari ini kita akan belajar secara berkelompok ya. Seperti biasa, kalian akan berdiskusi melalui grup kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Tapi sebelum kita belajar dan kalian diskusi di kelompok kalian, Bu Afnani mau bertanya, apakah kalian sudah sarapan? Sudah Bu, saya sarapan roti. Sudah Bu, saya sarapan nasi goreng dan susu. Sudah Bu, saya sudah sarapan sompil dan teh hangat. Sudah Bu, saya sarapan nasi pecel sama teh hangat. Bagus, memang sebelum kita belajar, kita harus sarapan dulu ya. Jangan sampai lupakan sarapan, karena sarapan itu adalah persiapan awal yang sangat penting sebelum kita belajar. Nah, tadi Bu Afnani mendengar ada yang sudah sarapan, ada yang minum susu, ada yang air putih, ada yang teh hangat, dan lain-lain. Tahukah kalian apa yang membedakan susu misalnya dengan air putih ataupun susu dengan teh? Saya tahu Bu, susu berwarna putih, air berwarna bening. Kalau air putih terasa hambar, kalau teh terasa manis Bu. Itu Bu, kalau air putih tidak dicampur-campur, kalau teh itu campuran air putih, teh dan gula. Kalau ditambah es lebih segar Bu. Hehehe. Susu juga tidak dicampur Dil. Oke, bagus ya. Apa yang semua sudah kalian sampaikan itu benar dan kalian memang sangat luar biasa. Nah, kira-kira nih ya, kalian bisa tidak menemukan benda-benda yang sejenis dengan apa yang kalian sebutkan tadi di sekitar kalian?
Susu juga ada yang dicampur Fis, seperti biasanya susu adikku yang dimasukkan ke dalam botol. Sepertinya kalian sudah siap untuk berdiskusi ya. Oke lah, setelah ini Bu Afnani akan bagikan lembar kerja kelompok. Kemudian kalian tentukan dan pilih ketua kelompok juga sekretarisnya. Sekretaris itu tugasnya untuk mencetak lembar kerja yang sudah Bu Afnani bagikan. Kemudian menuliskan kegiatan diskusi yang kalian lakukan di dalam kelompok kalian itu. Apakah kalian siap untuk berdiskusi hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Generasi emas bagi manusia Indonesia, melalui pendidikan nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil nunggu teman yang lain ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu temannya yang lain ya. Siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah masuk semuanya? Bu Ima, selamat pagi. Selamat datang di kelas kita, Bu Ima, di kelas Zoom kelas 5 SDN Nglampir. Dengan Ya, selamat pagi Bu Afnani. Monggo bisa langsung saja dilakukan proses pembelajarannya. Jangan nervous ya, saya di sini. Saya tutup saja ini nanti kamera saya biar nggak anggap saya nggak ada di sini. Saya di sini sambil rapat kok. Jadi anggap saya nggak memperhatikan ini. Jangan lupa. Oh, sudah di-record ya nanti. Sudah di-record deh. Monggo silakan Bu Afnani. Iya. Sudah masuk semuanya ya? Semuanya sudah masuk ya? Iya loh. Bagaimana diskusi kalian yang sudah kalian lakukan? Alhamdulillah sudah selesai. Bu. Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Semuanya sudah selesai. Bagus ya, Ya. Kalian memang luar biasa. Jadi tadi kan kalian sudah mendapatkan tugas dari Bu Afnani dan kalian sudah melakukan diskusi. Di situ Bu Afnani juga sudah mendampingi kalian berdiskusi. Sepertinya diskusi kalian lancar. Sekarang kalian waktunya menampilkan hasil diskusi kalian. Nah, sebelum kalian tampilkan hasil diskusinya, kita bakar dulu semangat kita. Seperti biasa, setiap pembelajarannya kita harus tetap semangat. Oke ya, siap ya? Nyalakan dulu mikrofonnya. Oke. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Manusia yang adil dan tiga, persatuan Indonesia. Rakyat dipimpin oleh kebijaksanaan dalam Musyawarah perwakilan 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sepertinya kalian sudah semangat ya. Sepertinya kita sudah bisa, mikrofonnya dimatikan dulu dong. Mikrofonnya dimatikan dulu. Nah, setelah ini kalian bisa menampilkan hasil diskusi kalian. Ini kira-kira yang mau menampilkan hasil diskusinya, yang pertama siapa? Saya, Bu, mewakili kelompok 1. Oke. Kelompok 2? Saya mewakili kelompok 2, setuju, Bu. Oke. Kelompok 3? Saya mewakili kelompok 3 urutan Bu. Oke ya, seperti biasa kita menampilkan kelompoknya sesuai urutan kelompok aja ya. Oke, sekarang kelompok 1 silahkan disampaikan hasil diskusi kalian seperti apa hasilnya tadi. Yuk, perwakilan kelompok 1. Diskusi kelompok kita menyimpulkan ada banyak benda cair yang ditemukan di lingkungan sekitar. Contohnya oli, minyak, air, susu, teh, kopi, bensin, santan, soya, bensin, nutrisari, sirup. Benda cair tersebut memiliki perbedaan dari warna dan rasa. Nggak usah cepet-cepet dong. Soalnya ini jadi nggak dengar. Fadil, jangan cepet-cepet ya. Pelan saja, kalem saja. Nggak usah buru-buru. Nanti teman yang lain kan harus menyimak. Kelompok lain kan harus menyimak. Jadi nanti jadi nggak dengar apa yang disampaikan Fadil. Oke? Yuk, ulangi lagi, Fadil. Diskusi kelompok kita menyimpulkan ada banyak benda cair yang ditemukan di lingkungan sekitar. Contohnya oli, minyak, air, susu, teh, kopi, bensin, santan, soya, nutrisari. Sebentar. Kalian kalau ada di satu lokasi, misalnya ya, di satu lokasi, tetap berjauhan ya. Kalian tetap berjauhan ya, jangan dekat-dekat ya, karena akan mantul suaranya. Oke? Ayo Fadil, lanjutkan membacanya. Itu. Benda cair tersebut memiliki perbedaan dari warna dan rasa. Kelompok kami menyimpulkan bahwa dari warnanya oli warna hitam, air bening, susu warna putih, teh warna coklat bening, kopi warna hitam, bensin warna kuning, santan warna putih, soya warna-warni, sirup warna-warni, nutrisari warna-warni. Sedangkan rasa air rasa hambar, susu rasa manis, teh rasa manis, kopi rasa manis dan pahit, soya rasa manis dan enak, nutrisari rasa manis dan segar. Yang membuat berbeda, susu terdiri dari air dan gula. Teh terdiri dari air, teh, dan gula. Santan terdiri dari kelapa dan air. Nutrisari terdiri dari air dan nutrisari. Soya terdiri dari air keledai dan gula. Sirup terdiri dari air perasa, buah, dan gula. Sudah selesai? Yang tugas yang keduanya? Tugas yang kedua siapa yang menyampaikan tugas kedua?
Ayo tugas yang kedua, Laila, dibaca Laila. Dinyalakan dulu mikrofonnya, dinyalakan dulu. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Air yang berlebihan tersebut dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama dikelolakan sungai. Selain itu, di berbagai negara di seluruh dunia, sungai air rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Oke, itu adalah hasil dari diskusi dari kelompok 1, ya kan? Sekarang dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya. Susu itu kan ada yang tidak perlu dicampur air dan susu dan gula, Bu. Di diskusi kelompok 1 tadi kan menyebutkan, Fadil ya, kalau susu itu terdiri dari air, gula, dan susu. Nah, sekarang ada pertanyaan nih dari kelompok 2. Kan ada yang susu tidak dicampur dengan gula dan air gitu ya Nabila ya? Nah, sekarang bagaimana kelompok 1 menjawabnya? Dari pertanyaan kelompok 2 itu. Ayo. Ada yang mau membantu menjawab kelompok 1? Tidak ya? Oke, kalau tidak nanti Bu Afnani yang akan membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2? Yuk, kelompok 2 tadi. Saya, Bu. Oke. Nabila, dibacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 2. Hampir mirip dengan kelompok 1. Benda cair yang kita temukan oli, minyak, air, susu, teh, kopi, bensin, santan, soya, bensin, nutrisari, sirup, semua berbeda dengan ciri-cirinya sendiri. Perbedaan ada di warna, rasa, dan campurannya. Kelompok kami menyimpulkan bahwa dari warnanya oli warna hitam, air bening, susu warna putih, teh warna coklat bening, kopi warna hitam. Nabila, enggak usah buru-buru, pelan saja, temannya enggak dengar. Yuk lanjut yuk. Santan warna putih, soya aneka warna, sirup aneka warna juga nutrisari aneka warna juga, air rasa hambar, susu rasa manis, teh rasa manis, kopi rasa manis dan pahit, soya rasa manis dan enak, nutrisari rasa manis segar yang membuat berbeda. Teh terdiri dari air dan gula. Santan terdiri dari kelapa dan air terdiri dari air perasa buah dan gula. Tapi hasil diskusi kelompok kami kalau susu itu tidak tercampur. Kalau minyak itu campuran dari air dan kelapa karena terbuat dari santan kelapa yang dimasak secara lama. Sudah, Bu. Oke, yang kedua. Tugas yang kedua, ringkasan teksnya. Ringkasan materi. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir terjadi karena hujan turun yang sangat lebat dan gundulnya hutan. Banjir tersebut dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan pemukiman lain. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas
saluran air terutama dikelolakan sungai. Namun ada beberapa negara yang memanfaatkan banjir. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali ya kelompok 2 hasil diskusinya. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Saya Bu mewakili kelompok 3 bertanya, apakah benar kalau minyak itu terbuat dari santan kelapa? Jadi ada pertanyaan dari kelompok 3, apakah benar kalau minyak itu terbuat dari santan kelapa? Yuk kelompok 2, ada yang mau jawab? Dinyalakan ya videonya ya. Jangan nanti kalian seperti Naruto, tiba-tiba kabur. Ya. Yuk, ada yang mau menjawab? Kelompok 2, apakah betul kalau misalnya tadi minyak itu terbuat dari santan kelapa? Iya, Bu, memang betul. Betul? Kenapa kok bisa betul? Alasannya apa? Ada yang bisa menyampaikan alasannya dari kelompok 2? Karena pas saya tanya sama ibu saya, itu minyak yang dipakai terbuat dari santan kelapa. Berarti kan campuran air dan kelapa yang menjadi santan terus dimasak lama. Oke, bagaimana? Kelompok 3? Apakah sudah Mengerti Bu, tapi apakah benar Bu yang selama ini kita pakai adalah minyak dari santan kelapa yang dimasak lama? Oke, nanti Bu Ahni jelaskan ya, apakah benar kalau minyak itu terbuat dari santan kelapa. Oke, sekarang lanjut ya, ada pertanyaan lagi enggak? Enggak ada? Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Tidak ada? Kita bisa lanjut? Ayo Safa, gudur dewe Safa. Nanti enggak bisa mengerjakan soalnya, enggak bisa. Perhatikan ya. Fadil nyalakan videonya ya Fadil ya. Oke, lanjut ke kelompok 3. Sekarang kelompok 3. Yuk kelompok 3. Sampaikan hasil. Hampir sama seperti ini hasil kelompok 3. Benda cair yang kita temukan minyak, air, susu, teh, kopi, bensin, santan. Semua berbeda. Perbedaan ada di warna dan rasa. Kelompok kami menyimpulkan bahwa di warnanya air putih bening, susu warna putih pekat, teh warna coklat bening, kopi warna hitam, bensin warna kuning, santan warna putih mirip susu, air rasa hambar, susu rasa manis, teh rasa manis, kopi rasa manis, santan rasa hambar tetapi gurih. Yang membuat berbeda, teh terbuat dari air, teh, dan gula. Santan terdiri dari kelapa dan air. Susu terdiri dari air, susu, dan gula. Sudah? Yang tugas keduanya? Sudah, Bu. Tugas keduanya? Tugas keduanya? Kelompok 3. Afila enggak apa-apa membacakan lagi hasil diskusi kalian di tugas kedua yang meringkas teks itu. Dibacakan. Hasil ringkasan teks materi. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir terjadi karena hujan turun yang sangat lebat dan gundulnya hutan. Banjir tersebut dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lainnya.
Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Namun ada beberapa negara yang memanfaatkan banjir. Sudah. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah, Bu, tidak ada. Tidak ada? Yang lain ada yang bertanya? Yang menanggapi? Sudah, Bu, tidak ada. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, nanti ya hasil diskusi kalian itu kalian foto kemudian dikirimkan melalui link yang sudah Bu Afnani bagikan. Jelas ya? Sekarang Bu Afnani, kalian sudah melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan diskusi kelompok, kegiatan pengamatan, ya kan? Kalian mengamati benda cair apa saja yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian bedakan jenisnya, rasanya, perbedaannya dari apa, itu kan sudah kalian lakukan. Sekarang kalian perhatikan yang Bu Afnani sampaikan ini. Coba kalian perhatikan ini. Sudah terlihat ya semuanya ya? Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah ya, Bu Afnani besarkan sedikit biar kalian lebih jelas lagi. Oke, nah kita hari ini kan masuk ke tema 9 dengan tema benda-benda di sekitar kita. Materi kita adalah zat tunggal dan juga zat campuran. Ini, kalau kita membahas tentang zat tunggal dan zat campuran, itu berarti kita tidak lepas dari apa yang namanya materi. Materi itu atau benda itu kan wujudnya ada 3. Ya kan? Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, di materi itu, khususnya yang kita pelajari hari ini tentang benda cair, itu terdapat suatu zat. Ya kan? Nah, di benda cair itu ada zat tunggalnya dan ada zat campurannya juga. Zat tunggal itu apa, Bu? Zat tunggal adalah zat murni, di mana di dalamnya tidak ada zat lain, hanya satu jenis zat yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan campuran itu terdiri dari lebih dari satu jenis zat. Ya kan? Dalam zat tunggal ini ada yang disebut dengan unsur dan juga senyawa. Nah, sedangkan campuran ini dia kan beberapa jenis zat yang bercampur jadi satu. Nah, jika campuran itu larut, itu disebut dengan campuran homogen. Tetapi kalau tidak larut, misalnya itu ini ada koloid dan juga suspensi yang heterogen itu atau tidak bisa larut, itu ada koloid dan suspensi. Koloid itu apa, Bu? Misalnya kita mencampur 2 jenis atau lebih benda atau zat, kemudian dia memiliki endapan. Itu disebutnya koloid. Nah, kalau suspensi, ketika kita mencampur 2 jenis zat, kemudian dia berubah menjadi keruh, itu namanya suspensi. Nah, koloid dan suspensi ini masuk ke heterogen. Sedangkan yang larut atau yang tercampur itu masuknya ke homogen. Jelas ya? Sekarang kita lihat ini tadi nih. Bu Afnani mendengarkan ada banyak yang menyebutkan air putih, ada yang menyebutkan kopi, teh manis, ya kan? Nah, ada juga es teh. Sekarang perhatikan ini. Air putih. Menurut kalian, air putih ini masuk zat tunggal apa campuran? Zat tunggal. Zat tunggal, Bu. Zat tunggal. Oke. Kalau es teh ini termasuk zat tunggal apa campuran? Campuran. Campuran, Bu. Yang lainnya ini termasuk zat tunggal apa campuran yang es teh ini? Campuran. Campuran. Oke, campuran. Ya, kemudian kalau kopi ini? Tunggal. Campuran. Campuran. Oke, kalau teh ini? Campuran. Campuran.
Oke ya. Jadi tadi ada air putih, es teh, kopi, dan teh manis. Nah tadi ada masih yang menjawab kalau air putih ini zat tunggal, semua sudah jelas ya. Karena air putih ini tidak ada unsur lain atau zat lain yang ada di dalamnya. Ya kan? Hanya terdiri dari satu jenis zat saja. Makanya ini disebut dengan zat tunggal. Sedangkan kalau es teh nih, es teh ini ya, es teh ini dia disebut juga campuran. Tetapi pertanyaannya, menurut kalian ini masuk homogen atau masuk heterogen? Kalau homogen tadi kan yang larut, ya kan, tidak tersisa lagi. Kalau heterogen itu masih terlihat tidak bisa larut. Kira-kira es teh ini masuk homogen apa heterogen? Homogen. Homogen. Yang lainnya? Homogen. Homogen. Oke. Homogen. Kalau kopi ini? Heterogen. 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 Oke. Kalau teh manis ini? Heterogen. Keren. Oke ya. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu. Kalau es teh ini, perhatikan gambar es teh ini. Di es teh ini ada tehnya, kemudian ada es batunya, dan juga ada warna tehnya. Ya kan? Berarti jelas ini campuran. Ya kan? Nah, sekarang kalian lihat, ini kan masih ada yang belum tercampur rata sempurna. Kalau homogen itu syaratnya dia harus tercampurnya dengan sempurna. Tidak ada lagi yang terlihat. Jadi larut, benar-benar larut sempurna. Itu termasuk homogen. Nah, berarti es teh ini kalau dari yang kalian lihat, ya kan? Anggaplah esnya belum meleleh, belum mencair. Ya kan? Berarti ini termasuk apa? Homogen apa heterogen? Heterogen. Heterogen, pintar sekali. Jadi ini masih termasuk heterogen ya, karena di sini ada esnya yang belum tercampur dengan sempurna. Nah, sedangkan ini kopi. Kopi ini kan tadi ada yang menyebutkan heterogen dan ada yang menyebutkan homogen. Ya kan? Nah, kopi ini termasuk heterogen. Nah, kenapa Bu heterogen? Karena di kopi ini termasuk heterogen, jenisnya itu koloid. Jadi meskipun dia diaduk-aduk terus, kalian terus mengaduk kopi, itu lama-kelamaan masih ada endapan di bawahnya. Ini kan, di bawah ini terlihat endapan kan? Nah, berarti ini dia tidak bisa tercampur sempurna. Dia pasti nantinya akan mengendap. Iya kan? Nah, itu berarti dia termasuk heterogen. Nah, sekarang dari teh manis di gambar ini. Dari teh manis di gambar ini termasuk apa tadi kalian bilang? Heterogen. Ada yang bilang heterogen, ada yang bilang apa lagi? Homogen ya. Nah, ini menurut kalian tercampurnya sempurna apa tidak? Sempurna. Sempurna apa tidak? Ayo kalian lihat, coba dari lihat ini loh. Ini sempurna. Berarti kalau sempurna dia masuk campuran homogen. Jadi membedakan campuran homogen dan heterogen itu kalian lihat apakah dia tercampurnya sempurna ataukah tidak. Kalau tercampurnya itu sempurna berarti dia masuk ke homogen. Kalau tidak sempurna misalnya nih lama-kelamaan dia akan mengendap lagi. Itu berarti heterogen. Ya. Ada lagi, kalian tahu kan obat yang sekarang kan obat itu ada obat suspensi. Obatnya bubuk, kemudian sampai rumah itu dicampur dengan air, kemudian dikocok-kocok. Itu namanya suspensi. Fadil. Ya, jadi suspensi itu kalau ketika dikocok itu kan obatnya berubah menjadi pekat. Warnanya pekat. Nah, itu berarti masuk suspensi yang warnanya pekat. Kalau yang di bawahnya ada endapan, itu biasanya masuknya ke koloid. Jadi kalian bisa membedakan nanti, ini termasuk homogen atau heterogen. Kemudian ini heterogennya koloid apa
suspensi. Gitu ya. Dari sini kalian nanti akan bisa mengamati di sekitar kalian benda-benda apa saja yang masuk ke homogen, heterogen, zat tunggal ataupun zat campuran. Nah, tadi ada yang bertanya nih tentang susu. Bu, susu itu apakah zat campuran? Kan memang ada susu murni yang tidak perlu dicampur apa-apa, tidak perlu dicampur gula, tidak perlu dicampur dengan air, sudah bisa dirasakan, rasanya sudah bisa langsung dinikmati. Seperti itu kan? Nah, itu kalau susu ini meskipun dia bisa langsung dinikmati, tapi kita lihat unsur penyusunnya atau pembentuk dari susu tersebut. Ya kan? Nah, dari di susu tersebut itu meskipun tanpa dicampur dengan gula ataupun air, itu di dalamnya mengandung glukosa atau zat gula. Berarti susu itu termasuk zat campuran. Ya kan? Tapi kan tidak ada tidak ada endapannya. Berarti susu itu termasuk campuran homogen apa heterogen? Heterogen. Ayo diingat-ingat lagi, kalau susu kan tidak ada endapannya. Iya kan? Dia kan tidak, kalau kalian lihat susu itu kan tidak mengendap. Iya kan? Dia tercampurnya itu menurut kalian sempurna atau tidak? Sempurna. Oke, sempurna. Berarti kalau sempurna itu masuk ke apa? Suspensi. Kalau sempurna, kalau masuk kan tadi kan ada yang sempurna, campuran itu kan homogen dan heterogen. Kalau sempurna itu dia homogen, kalau tidak sempurna itu heterogen. Kalau susu itu tercampur dengan sempurna, berarti itu masuk ke dalam homogen. Apa? Yuk yang lainnya dinyalakan mikrofonnya, masuk ke dalam apa? Homogen. Ya kan? Tadi ada juga yang bertanya, kalau air kelapa ini Bu, air kelapa, minyak kelapa ini Bu, dia homogen atau dia zat tunggal apa campuran? Nah, kita lihat pembentuk minyak kelapa ini. Minyak kelapa ini kan terbentuk dari santan, ya kan? Terbuat dari santan kelapa, ya kan? Terbuat dari santan kelapa. Jadi berarti membuat santan kelapa itu kan harus dicampur dengan air. Nah, berarti minyak kelapa termasuk zat campuran. Nah, di situ kalian lihat zat minyak kelapa itu kan tidak ada endapannya, warnanya seperti itu, tidak terlihat ada endapannya. Berarti itu termasuk homogen apa heterogen? Homogen. Homogen, karena dia tercampur dengan sempurna. Ya, sudah jelas? Sudah jelas ya? Jadi ini yang membedakan heterogen dan juga homogen. Kalau heterogen tadi campurannya tidak serba sama atau membentuk dua fase atau dua bentuk yang berbeda. Contohnya campuran tepung beras dengan air itu kalau kalian campur lama-lama tepungnya akan mengendap. Ya kan? Misalnya kapur, misalnya air dengan pasir, itu kan tidak bisa tercampur dengan sempurna, tidak larut. Ya kan? Jadi itu masuk ke heterogen. Kalau misalnya yang homogen, itu larutnya sempurna. Ya, tidak ada lagi misalnya kayak air dan garam. Kalau air itu kalian aduk terus-terusan, itu kan akan melarutkan garamnya itu. Bayangkan kalau garam itu tidak larut, bagaimana caranya masak kan? Masak dimasukkan garam, garamnya tidak bisa larut, kan nggak bisa terasa. Ya kan? Ayo perhatikan, jangan ngobrol sendiri, Fadil. Jangan ngobrol sendiri, Fadil. Perhatikan. Fadil. Ya. Lanjut. Sekarang nih, dari yang kita sudah sampaikan tadi, yang sudah kita lakukan hari ini, yang sudah kita pelajari hari ini, dari yang sudah Bu Arani sampaikan tadi, bahan ajarnya sudah Bu Arani bagikan, kemudian kalian sudah melakukan pengamatan, kalian melakukan diskusi, dan mendengarkan apa yang Bu Arani sampaikan hari ini, kira-kira apa saja
yang telah kalian dapatkan hari ini? Saya habis, Bu. Kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan di belajar kita hari ini? Apa saja yuk? Yang bisa kita pelajari hari ini apa saja? Kita bisa mengerti perbedaan homogen dan heterogen. Oke. Yuk, apalagi? Apa saja? Materi apa saja yang sudah kalian terima hari ini? Bisa membedakan zat tunggal dan campuran. Pinter. Yuk, apalagi? Yang lainnya? Dan mengetahui yang mana homogen dan heterogen. Pinter. Yuk, yang lainnya lagi? Ayo, Randy, apa yang kamu ketahui, Randy, dari belajar hari ini, Randy? Apa, Randy? Yang kamu pelajari hari ini? Dinyalakan dulu mikrofonnya, dinyalakan dulu. Mic-nya dinyalakan dulu, Randy, baru ngomong. Apa yang bisa dipelajari hari ini? Laila, apa yang kamu bisa pelajari hari ini, Laila? Bisa membedakan hidrogen dan halogen. Heterogen dan homogen. Ya. Elsie, apa yang kamu dapatkan hari ini? Belajar apa hari ini? Nyalakan dulu. Elsie, kita belajar apa hari ini, Elsie? Nyalakan dulu mikrofonnya, kemudian sampaikan. Belajar apa? Hidrogen. Oke, terus apa lagi? Nafila, apalagi yang kamu pelajari hari ini, Nafila? Menemukan campuran teh, air, kopi, dan air. Oke. Ayo, siapa lagi? Apa yang kita bisa pelajari hari ini? Tadi yang membuat ringkasan materi tidak ada yang bisa sampai sekarang. Ardi mesti lihat dolanan dewe. Ya, Mando, apa yang kamu pelajari hari ini, Mando? Menemukan ide pokok paragraf, Bu. Oke, menemukan ide pokok paragraf. Terus apa lagi? Yuk, siapa lagi? Ardi, kamu belajar apa hari ini, Ardi? Ayo, makanya kalau Bu Ani menjelaskan itu jangan ngobrol sendiri. Oke? Ya? Oke, baiklah. Nanti setelah ini Bu Ani akan kirimkan link evaluasi untuk kalian. Kalian kerjakan. Dan jangan lupa nanti itu hasil diskusi kelompoknya itu difoto kemudian dikirimkan di link yang sudah Bu Afrani bagikan di grup. Ya, nyalakan dulu mikrofonnya semuanya. Nyalakan mikrofonnya. Oke. Sudah jelas ya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Setelah ini kita diskusi kelompok lagi untuk teks eksperimen. Enggak, kan itu tesnya tadi kan sudah dibacakan. Kalian tugasnya itu hanya memfoto hasil diskusinya tadi yang sudah kalian sampaikan, kemudian dikirimkan di linknya Bu Afnani yang Bu Afnani kirim seperti biasanya itu. Oke ya, jelas ya. Tetap semangat, ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan, kerjakan tugas dari Bu Afnani dengan benar, dengan baik. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian bisa live ya.